Eee, ini berbicara soal pupuk kimia. Nah, kita mohon maaf nih, kita menyampaikan salah satu merek di sini bahwasanya pupuk urea itu masih menjadi patokan utama di sini. Nah, menurut warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Kopi Break 48. Nah, kali ini akan kita sedikit berbincang terkait tentang bahwa pupuk kimia bukan harga mati. Nah, memang saat ini kita lihat dan kita rasakan bahwasanya pertanian kita khususnya dominan di Indonesia menggunakan pupuk kimia bahkan sampai ke pestisidanya tersendiri. Padahal itu bukan pilihan utama tentunya. Nah, untuk mengetahui apa solusi dari permasalahan ini sudah bersama kita di sini salah satu dosen dari Universitas Gunung Lauser khususnya di Fakultas Pertanian. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bahwasanya Bapak ini bernama Husaini Aswab selaku dosen pertanian. Nah, mengenai tentang pupuk kimia ini Pak, sudah ketergantungan khususnya menjadi darah daging untuk kita di sini di pertanian kita. Bagaimana Bapak menanggapi tentang permasalahan ini yang terjadi di saat sekarang ini? Oke, sebenarnya masalah pupuk ini sudah lama terjadi ya. Diakibatkan semanjanya masyarakat itu diakibatkan pupuk kimia itu sendiri sebenarnya. Dari revolusi hijau dari zaman Soeharto dulu itu, jadi sampai sekarang mendarah daging dan terbiasanya masyarakat memakai dengan pupuk kimia. Padahal notabene bahwasanya kita ketahui ya, tanaman itu dari dulu kan belum ada pupuk, Iya, belum ada betul. pupuk kimia. Sebenarnya alam itu udah lengkap. Di situ ada unsur haranya, mineral semua segala macam ada di situ. Contoh kan pada daerah kita misalnya di daerah budidaya dengan di hutan. Hutan ada nggak yang pupuk? Itu saya nggak ada ya Nggak Pak. ada ya. Jadi nggak ada. Sedangkan kenapa di daerah budidaya harus kita pupuk baru bisa maksimal. Sedangkan di hutan tanpa pemberian pupuk tanaman itu berbuah, pertumbuhannya bagus. Ya, karena alam itulah yang ada udah memberikan pupuk itu sendiri makhluk hidup itu. Itu yang sebenarnya sebagai suatu perbandingan antara pemupukan dengan yang ada di alam seperti itu. Nah, mungkin ini kan notabene khususnya masyarakat kita di Aceh Tenggara tidak menggantungkan pertanian khususnya di perhutanan. Nah, mungkin itu tapi lebih dominan kan di seputaran perkampungan atau segala macam. Nah, ini bagaimana solusinya nih Pak? Oke, jadi mengingat dari kita lihat dari alam yang awalnya dulu tanpa pemberian pupuk, berarti kita bisa mengembalikan pupuk itu sendiri. Contoh hal yang sepele sebenarnya, kita memanen buah-buahan ya dari ladang kita panen buahnya, produksinya kita ambil, kita angkut. Sedangkan yang kita angkut itu sebenarnya yang kalau kita kembalikan ke ladang lagi itu unsur hara, misalnya pada buah kandungannya P, fosfat, suntik biji, kalium. Itu yang kita ambil, otomatis kekurang unsur hara di lahan itu sendiri. Namun hal itu bisa kita siasati dengan pemberian pupuk organik. Contoh misalnya pada pemberian pupuk kandang, pemberian pupuk kompos dari tanaman, atau pemberian pupuk organik dari lainnya, sisa-sisa dari sayur-sayur mayur, buah-buahan dan lain-lain, itu bisa kita siasati. Namun hal itu pun tidak untuk kemungkinan untuk tanaman perkebunan cukup tidak mungkin kita total organik, namun semi organik boleh. Namun pada kondisi tanaman horti yang sifatnya sekali musim itu bisa kita pakai dengan organik itu. Berarti hasil pertanian kita juga bisa kita olah berarti Pak ya? Bisa, sisa-sisanya Iya, bisa. betul. Cuman kalau kita lihat sekasat mata, tapi mengenai hasil pertanian ini seolah-olah nggak ada manfaat. Nah, seperti itu yang kita lihat saat ini.
masih berpatokan dengan pupuk kimia yang kita rasakan. Nah, ini bagaimana solusi ataupun langkah apa yang sudah dilakukan khususnya Abang selaku dosen nih di bidang pertanian? Apa sih sebenarnya terobosan yang sudah Abang lakukan mengenai solusi ini? Untuk saat ini kita tidak bisa menyetop pupuk kimia itu, karena tanah itu terlanjur sudah tandus diakibatkan pupuk kimia. Contohnya hal yang sangat mendasar seperti itu. Jadi saya sudah melakukan yaitu pemberian pupuk kandang dan pupuk organik, ya, pupuk organik dan pupuk kandang. Jadi mengurangi dari pemakai pupuk kimia. Dan saya lihat hasilnya itu ada peningkatan, ya, peningkatan pertumbuhan tanaman, karena unsur organik itu selain bukan hanya unsur hara aja yang dibutuhkan tanaman, ya, namun mikroba dan makroba di tanah itu sangat perlu. Itu hanya dapat kita kembalikan dari organik itu. Dan bahan kimia pun tanpa adanya makhluk hidup misalnya mikroba itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Itu yang terjadi. Makanya perlunya keseimbangan antara pupuk organik ini, pemberian bahan organik kepada lahan kita. Namun itu bisa kita kurangi, pemberian pupuk kimia kita kurangi. Jadi semakin lama ketergantungan kita terhadap pupuk kimia semakin mengecil. Ya, sejauh ini riset yang sudah Bapak lakukan itu cenderungnya ke komoditi mana tuh Pak? Kalau saya biasanya ke tanaman horti, ya, karena horti. Karena salah satunya kalau horti ini kan umur yang pendek, jadi kemungkinan untuk bahan organik itu sangat mudah untuk terlihat hasil dari perlakuan itu. Kalau tanam perkebunan saat ini semi masih, ya, kadang-kadang saya memberikan pupuk itu sangat cukup sedikit, karena mengingat kalau untuk pupuk kandang ini kan cukup banyak yang harus kita berikan kalau ke tanaman perkebunan. Walaupun begitu saya udah mulai coba memberikan pupuk kandang ke tanaman perkebunan gitu. Ya, berarti di sini bahwasanya perlu juga penetralan tanah berarti Pak, ya, betul. Di tanah itu. Nah, masih berkaitan tentang itu tadi Pak, bahwasanya setelah riset menggunakan pupuk organik dan ada sedikit campuran pupuk kimia. Nah, apakah itu sebagai bahan awal atau berkelanjutan tidak tutup kemungkinan pupuk kimia ini akan dihilangkan ataupun lebih cenderung akan diperkecil nanti Pak? Jadi kian waktu kita akan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap pupuk kimia dengan pupuk organik ini. Karena kan kembali kepada awalnya tadi, bahwasanya alam itu sebenarnya sudah memberikan, namun kita saja yang salah menggunakannya gitu. Ketersediaannya ada. Betul. Misalkan kita memberikan bakteri yang dapat menjerap dari unsur hara nitrogen yang ada udara. Sedangkan di udara kita ini cukup banyak kandungan nitrogen. Cuman ketika bakterinya ada di tanah itu tidak ada yang untuk menjerap itu, ya percuma gitu. Ya, betul. Tapi dari segi kita lihat nih Pak, bahwasanya pupuk organik ini memang kan yang pertama itu prosesnya agak lama. Nah, kemudian membutuhkan jumlah yang begitu banyak. Nah, artinya di sini apakah dengan menggunakan pupuk organik saja sudah cukup nih memenuhi dari nutrisi tanaman dari pembibitan ataupun dari semenjak tanam sampai ke produksi ini? Jadi dari hal itu kan kita bisa lihat dari jenis tanamannya. Contohnya misalkan tanaman-tanaman yang kita produksi pada palawija, contohnya horti tadi ya, palawija contohnya tanaman-tanaman sayuran, ya, yang notabene kita memanen dari daun. Kan tidak perlu kita memberikan pupuk kimia, pupuk buah. Sedangkan nitrogen itu kandungan air hujan aja udah ada nitrogennya, tinggal ada bakterinya nggak yang untuk mengolah itu. Misalkan bakteri pada ureanase misalnya. Ya, betul. Untuk mengolah itu berarti perlunya tanah yang sehat. Bukan tanah yang kaya unsur hara, tapi tanah yang sehat. Sehat dari apa? Mikroba ada, seperti itu. Betul. Jadi contoh pada tanaman itu, jadi dia bisa daun misalnya, jadi kita produksi daun, kita nggak perlu tanaman pupuknya mengandung buah, ya nitrogen banyak dari kita. Serasa tanaman itu jadinya nitrogen, jerami mengandung nitrogen, jadi banyak yang bisa sumber untuk nitrogen itu. Terus bagaimana dengan buah? Ya, kita carilah sumber-sumber
sumber-sumber unsur hara yang menghasilkan fosfat misalnya, itu jauh lebih baik. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan memakai pupuk nitrogen, pupuk kimia. Karena kenapa? Kita panen nih, buah kita panen. Kecuali kita kembalikan lagi buah itu ke tanah itu sendiri, ya kan? Namun di sini kita memanen buahnya, kita angkat, jadi pemberiannya dari kimia, namun bisa kita kurangi. Kemungkinan besar itu semakin lama bisa kita kurangi terus menerus, apalagi dengan teknologi sekarang, ya kan? Betul. Dengan bisa mengekstrakkan dari unsur hara itu bisa dari organik. Ini berbicara soal pupuk kimia. Nah, kita mohon maaf nih, kita menyampaikan salah satu merek di sini bahwasanya pupuk urea itu masih menjadi patokan utama di sini. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih sebenarnya pupuk urea ini bisa menjadi primadona? Kemudian apa sih sebenarnya yang ada kandungan pupuk organik yang mendekati dari pupuk urea tersebut? Oke, sebenarnya dari pengganti pupuk urea ini cukup banyak, cukup banyak. Dari contohnya, dari setiap tanaman kan memiliki daun, ya kan? Jadi daun itu yaitu kandungannya yang paling banyak ya urea, nitrogen. Betul. Pengganti urea sebenarnya. Seperti misalkan jerami. Jerami itu kita potong, rata-rata orang membakar. Yang kita bakarkan ke karbon yang tersedia di lahan. Namun yang sebaiknya itu jerami itu kita tebar kembali, kita bajak. Jadi otomatis nitrogen yang ada, kandungan nitrogen pada jerami itu tersimpan di tanah lagi. Namun sedikit saja kita tambah dengan pupuk organik yang lain yang bermerek ataupun pupuk kimia sedikit, mengurangi pupuk kimia itu. Gitu. Ya memang kalau saya rasakan selaku petani juga, saya nggak mau ribet nih. Saya nggak mau ribet orangnya. Lebih baik mengeluarkan biaya sedikit daripada capek-capek. Nah, ini sebenarnya solusi yang diberikan. Apa sih sebenarnya tips untuk mencintai pupuk organik ini? Ya, sebenarnya tipsnya itu kembali kepada diri kita, ya kan, karena alam itu kan alam semua yang punya. Jadi sebenarnya nitrogen itu pun dari alam juga, namun pengolahannya dengan kimia, sudah menggunakan kimia. Sebenarnya ya, kecintaan itu kan dari hasil dulu. Betul. Ketika hasilnya memuaskan, pasti orang akan mengikuti dari jalannya kita. Contohnya pemberian pupuk, pengembalian jerami, contohnya untuk ketersediaan dari nitrogen tadi, itu salah satu contohnya. Itu mungkin dari segi pupuk organiknya sendiri nih, selain dari daun apa saja sih Pak? Contoh misalnya kita tahu dari tanaman ini yang kandungan kandungan unsur haranya dulu. Contoh pada tanaman, yaitu kandungan pada daun, itu dahan itu yang paling banyak itu nitrogen. Pada buah itu biasanya kandungannya yaitu fosfat, ya. Terus pada biji kandungnya K. Jadi itulah yang menggantikan kembali. Kenapa di hutan tadi kita cerita tadi, di hutan itu nggak usah dipupuk, namun produksinya ada, pertumbuhannya bagus, ya karena itu semua kembali ke tanah, ya kan. Terus kalau misalnya ada hewan-hewan juga nanti makan, itu kembali juga ke tanah, seperti itu. Oke nih, untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya cara meracik atau membuat pupuk organik itu yang bisa mendekati dari pupuk urea ini, Pak? Oke, sebenarnya ya untuk mendekati nggak mendekati, namun mengurangi dari kebutuhan kita terhadap nitrogen itu bisa. Salah satunya kita yaitu bahannya dulu kita perhatikan, ya kan? Karena setiap tanaman itu memiliki kandungan-kandungan nitrogen yang berbeda. Contohnya sekarang yang paling banyak itu yaitu jerami, ya. Jerami itu di ladang kita rata-rata banyak. Kenapa nggak kita kembalikan, malahan dibakar seperti itu? Itu salah satu, itu hanya cukup kita menimbun kembali. Ya, oke, di situ. Namun misalnya pada sabut kelapa, ya, itu pun bisa kita gunakan penambah nitrogen pada lahan, ya, dengan cara ya sabut kelapa yang sudah kita ambil itu dengan modalkan sabut kelapa yang kita rendam dan kita berikan biangnya, contohnya pada mol atau
organisme lokal ataupun menggunakan merek dagang yang lain yang mengandung bakteri-bakteri untuk pengurai, itu bisa ya, seperti gula ya kan, air kelapa itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Tohnya air kelapa itu sangat baik untuk tanaman karena mengandung oksin yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman ya, zat pengatur tumbuhnya itu seperti itu. Terus biasanya setelah kita racik seperti gula sebagai dan lain-lain, kita campur itu biasanya kita masukkan ke dalam wadah yang agak tertutup ya, tertutup, lalu pada setiap harinya kita buka sistem aerob, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk apa? Untuk ada oksigen masuk ke dalam agar bakteri itu bisa bernapas. Setelah misal kurang lebih 7 hari itu bisa kita manfaatkan, bisa kita siram cor ke batang, biasanya petani bilang cor, ataupun kita penyemprotan ya, penyemprotan ke daun langsung, itu bisa kita gunakan. Jadi bahannya ini langsung terserap dari daun, nggak dari tanah lagi seperti itu. Jadi bisa kita gunakan 2 metode, cor ataupun penyemprotan itu. Ya. Dan itu pun biasanya perbandingannya itu 1 liter menjadi 10 liter air. Dari bahan yang kita siapkan 1 liternya kita campur ke 10 liter air, lalu kita aplikasikan di situ. Ya, untuk pengaplikasiannya nih sendiri nih Pak, apakah ke semua lini dari segi tanaman seperti itu metodenya atau berbeda? Ya, jadi gini dia. Contohnya kita memupuk durian, ya kan? Sedangkan kita memupuk daun cabai, ya. Cabai kan pasti kita bisa penyemprotan. Kalau bayangkan, kalau saudara bayangkan kalau kita memupuk durian pakai nyemprot, gimana jadinya? Ya betul-betul. Nah, jadi ya kita harus kembalikan, ya itu dari tanah gitu. Sesuaikan seperti apa di lapangan itu. Jangan kita mempersulit diri nanti. Bilang Bapak ini tadi, kita yang paling bagus ya dari daun karena terserap langsung. Ya kita coba durian setinggi 25 meter kita semprot. Yang kita yang kena pupuk bukan tanamannya gitu. Oke nih, terakhir dari perbincangan kita di Kopi Break 48 ini, apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan nih? Jadi himbauan untuk sahabat tani ataupun ya pelaku usaha tani ya, itu sebaiknya menggunakan pupuk organik ini sekarang kala untuk saat ini ya, untuk menggali lagi lebih dalam keilmuan tentang pupuk organik ini ya. Bahwasanya kenapa saya menyarankan organik ini, karena pupuk kimia itu akan mengakibatkan tanah itu miskin hara, bukan tambahnya musuh hara. Malahan ketika pupuk kimia ini berlebihan, itu akan mengakibatkan kerusakan bagi tanaman. Beda halnya pada tanaman pupuk organik yang ketika kita berikan lebih pun dia tidak masalah karena dia organik ya, tidak bersifat racun bagi tanaman itu gitu. Dan bahwasanya kita ketahui ya kan, dengan terus-menerusnya kejadian yang ada di lahan kita, ketika kita memberikan pupuk kimia terus-menerus, tanah kita apa yang terjadi? Keras. Iya, betul. Itu yang mengakibatkan, itulah dikatakan masyarakat itu tanahnya udah mati. Itulah kembalinya organik, maka menghidupkan tanah itu kembali, menyuburkan tanah itu. Bukan kita menyuburkan tanaman, tapi disuburkan dulu tanahnya, sehatkan dulu tanahnya. Ketika tanah itu sehat, maka tanaman akan subur. Itu. Oke, itu dia berbincang kita pada hari ini. Ya, semoga bisa kita menerima manfaatnya dari sekilas bincang kita pada hari ini. Oke, terakhir nih dari segi tema kita, bahwasanya terkait tentang pupuk kimia bukanlah harga mati, bahwasanya ini pupuk kimia bukanlah pilihan utama. Masih ada pupuk yang lain bisa kita tentukan yang lebih ekonomis, lebih terjangkau, akan tetapi memang dari segi pembuatannya lebih sulit di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.